Baik, selamat pagi untuk anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian masih dalam keadaan sehat dan masih memiliki semangat untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Khususnya pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran informatika dan kita masuk pada praktikum yang ke-10. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, Pak mengajak kalian semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang aplikasi Microsoft Excel, di mana kita masuk pada praktikum ke-10. Hari ini materinya masih Pak menjelaskan tentang fungsi statistik yang kita gunakan untuk menghitung atau mencari nilai dalam sebuah tabel. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini setelah kalian menyimak atau mengikuti video pembelajaran ini, anak-anak diharapkan untuk bisa menyelesaikan tugas praktikum 10. Jadi mohon memperhatikan secara baik, secara fokus, agar sebentar pada saat kalian menyelesaikan tugas praktikum 10 tidak ada kendala. Oke, kita mulai dengan pelajarannya. Anak-anak perhatikan di sini ada tabel. Ya, tabel ini Pak sudah buat dengan judulnya PT Karya Kita, Daftar Gaji Pegawai Periode Januari 2021. Nah, di dalam tabel ini ada kolom nomor, ada nama pegawai, ada gaji pokok, ada tunjangan 25%, ada PPh atau pajak penghasilan 5%, dan ada gaji bersih. Nah, di dalam tabel ini sudah ada data yang Pak inputkan atau masukkan, yaitu nama pegawai dan gaji pokok. Nah, yang belum terisi, yang kosong seperti tunjangan, terus PPh, dan gaji bersih. Lalu di bagian bawah total gaji, gaji tertinggi, gaji terendah, dan rata-rata gaji. Nah, ini kita akan menyelesaikan menggunakan rumus. Nah, anak-anak, ini praktikum 10, jadi Pak harapkan bahwa ini kalian sudah semakin mahir atau semakin lincah dalam menyelesaikan soal-soal dalam sebuah tabel Microsoft Excel. Jadi tidak lagi salah memasang rumus ya, atau menggunakan fungsi-fungsi statistik. Nah, anak-anak, di bagian bawah ini ada total ya. Total ini sama dengan jumlah. Jadi anak-anak, kalau jumlah kita menggunakan formula apa yang Pak sudah jelaskan. Terus gaji tertinggi kita gunakan formula apa. Terus gaji terendah kita gunakan formula apa. Lalu rata-rata gaji. Nah, Pak akan menjelaskan satu persatu. Anak-anak mohon perhatikan, kita akan mulai pada tunjangan 25%. Nah, tunjangan 25%, tunjangan diberikan sebesar 25% dari gaji pokok. Nah, gaji pokok untuk orang pertama Ruslani ini 2.500.000. Maka setelah kita akan mengetahui tunjangan 25%. Caranya gaji pokok dikali dengan 25%. Sama dengan kita klik pada gaji pokok, lalu kita pakai kali tanda bintang, lalu langsung ketik 25%. Ya. Lalu anak-anak enter. Ya. Maka 25% dari gaji pokok 2.500.000 itu akan mendapatkan hasil 625.000. Ini 625.000. Nah, selanjutnya silakan anak-anak mencari untuk orang kedua. Nah, karena orang pertama kita sudah memasang rumus, anak-anak yang mengerjakan menggunakan laptop atau komputer, atau bisa juga menggunakan HP, ini ada istilah namanya drag and drop. Jadi kita klik dan tahan. Ya, jadi kita klik pada sel yang ini.
sel yang ini. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan rumus satu persatu. Tinggal klik pada sel yang sudah kita pasang rumus di orang pertama, lalu kita klik pada tanda plus yang ada di pojok kanan paling bawah. Jadi nanti anak-anak letakkan kursornya. Terus silakan ditekan mouse, tahan, ditarik, tahan sampai orang terakhir baru dilepas. Nah, ini maka semuanya akan muncul. Semuanya akan muncul tunjangan 25% dari masing-masing pegawai dengan gaji pokoknya masing-masing. Jadi misalkan ini nomor 2 Rahmawati gaji pokoknya 2 juta, tunjangannya 25%, berarti dia 500.000 dan seterusnya. Anak-anak yang tidak bisa mendrag drop ya bisa mengerjakan satu persatu ya, bisa mengerjakan satu persatu seperti ini. Nah, kalau tidak bisa pakai drag and drop bisa mengerjakan satu persatu. Ya, kalau yang bisa pakai drag and drop menggunakan komputer atau laptop, ada juga HP Android yang bisa menggunakan drag and drop. Silakan mempraktekkan. Kalau sampai tidak bisa, anak-anak bisa menyelesaikannya satu persatu. Nah, kita masuk pada kolom berikut adalah PPh 5%. PPh ini pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini 5%. Nah, jadi pajak penghasilan PPh dibebankan sebesar 5% dari gaji pokok. Berarti gaji pokok dikali dengan 5% untuk mendapatkan pajak penghasilan. Nah, di sini anak-anak silakan mengetik sama dengan, lalu klik di gaji pokok dikali 5%. Lalu anak-anak silakan enter. Nah, 5% dari gaji pokok 2.500.000 itu 125.000. Silakan anak-anak dengan cara yang tadi. Karena kita sudah memasang rumus di orang pertama, silakan meletakkan kursor di bagian sel ini, bagian paling bawah, nanti ada muncul tanda plus. Anak-anak silakan menekan tombol mouse, tahan, lalu tarik sampai orang terakhir baru lepas. Ya, seperti ini. Akan muncul PPh 5% dari setiap orang, setiap pegawai. Nah, kalau anak-anak yang tidak bisa pakai drag and drop, anak-anak mohon menyelesaikannya satu persatu. Nah, selanjutnya, anak-anak kita masuk pada gaji bersih. Gaji bersih adalah gaji pokok tambah tunjangan kurang pajak penghasilan atau PPh. Berarti di kolom gaji bersih, anak-anak memasukkan rumus sama dengan gaji pokok tambah tunjangan dikurangi PPh. Hasilnya 3 juta. Ini hasilnya 3 juta. Karena kalau gaji pokok tambah tunjangan ini sudah 3.125.000 dikurang PPh, maka gaji bersih yang dia terima adalah 3 juta. Selanjutnya langkah yang sama, karena kita sudah memasang rumus, maka anak-anak silakan menekan di tombol pojok kanan bawah, ada tanda muncul plus, silakan tarik ke bawah. Akan muncul semuanya. Silakan anak-anak mempraktekkan. Bagi anak-anak yang tidak bisa menggunakan drag and drop, mohon memasukkan satu persatu rumusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke total gaji. Total gaji ini sama dengan jumlah gaji. Jadi anak-anak untuk mendapatkan total gaji itu kita menggunakan formula sum atau sum yang sudah Pak jelaskan di praktikum-praktikum sebelumnya. Jadi anak tinggal memasukkan sama dengan sum, ya, buka kurung, lalu di blok semua. Ya, di blok semua, lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi total gaji keseluruhan semuanya 17.220.000. Nah, kita melihat siapa yang gaji paling tertinggi di sini. Kita bisa menggunakan formula max. Sama dengan max, buka kurung, silakan di range atau di blok
dari gaji bersih dari orang pertama sampai terakhir, tutup kurung, enter. Maka kita akan menemukan gaji tertinggi adalah 3 juta. Anak-anak silakan mencari gaji terendah. Gaji terendah ini kita menggunakan formula min. Jadi sama dengan min, buka kurung, silakan di range atau di blok dari gaji bersih orang pertama sampai orang terakhir, tutup kurung, lalu tekan enter. Maka gaji terendah kita akan dapat itu 960.000. Nah, anak-anak untuk mengetahui rata-rata gaji, kita menggunakan formula untuk mencari rata-rata, yaitu formula average. Ya, anak-anak masih ingat kan? Sama dengan average, buka kurung, silakan di range atau di blok dari gaji orang pertama sampai orang terakhir, lalu jangan lupa ditutup kurung, lalu enter. Maka rata-rata gaji untuk karyawan PT Karya kita itu adalah 1.722.000. Nah, anak-anak setelah kita memasang seperti ini, ada satu tambahan, anak-anak silakan memasukkan RP. Supaya di depan angka ini ada tulisan RP. Jadi anak-anak yang menggunakan laptop atau komputer silakan mengatur, tinggal di blok, ya, blok keseluruhan, di range. Nah, lalu anak-anak tinggal klik kanan, pilih format cell, nah, lalu klik di number, nah, pilih accounting, ya, lalu klik OK. Maka di depan tulisan tadi yang angka-angka sudah ada RP-nya atau rupiahnya di dalam. Lalu silakan diulang. Pak ulangi lagi ya. Nah, perhatikan di range, di blok, klik kanan, format cell, lalu pilih number, lalu pilih accounting. Lalu di sini kalau anak-anak silakan, kalau belum muncul RP, anak-anak cari RP-nya di dalam sini. Ada tulisan RP. Nah, lalu klik RP, lalu klik OK. Nah, lalu di bagian ini juga blok, klik kanan, pilih format cell, pilih number, lalu accounting, ya, cari RP, lalu klik OK. Maka akan muncul RP semuanya. Nah, anak-anak, apakah sudah bisa paham apa yang Pak sampaikan? Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini akan membantu anak-anak untuk belajar mandiri di rumah dan menyelesaikan tugas-tugas informatika. Baik, setelah ini Pak akan memberikan tugas praktikum 10, jadi mohon dikerjakan. Karena Pak akan merekap semua tugas dari praktikum 1 sampai tugas praktikum 10. Bagi yang menyelesaikan semuanya, nanti dia yang akan mengikuti penilaian akhir semester atau ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas. Jadi bagi anak-anak yang belum menyelesaikan tugas 1 sampai 10, masih menumpuk tugas, nanti Pak akan merekap semuanya dan Pak akan post di grup. Dan itu menjadi penilaian Pak untuk menentukan kalian punya nilai informatika. Jadi mohon kerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Jangan mengabaikan atau jangan menganggap remeh atau jangan masa bodoh dengan tugas. Karena kalian masa bodoh tidak mengerjakan tugas, maka tugasnya akan menumpuk dan akan menjadi beban bagi kalian. Jadi harap setiap hari kalau ada tugas, mohon langsung diselesaikan sehingga tidak ada beban untuk kalian. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih banyak.
Semoga kalian tetap sehat dan persiapkan diri baik-baik karena di awal bulan Juni nanti kita sudah mulai ujian naik kelas. Oke, anak-anak terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dadah semuanya.